Empat tim telah merebut tiket semifinal. Prancis yang juara bertahan, Kroasia dengan pertahanan belapisnya, Maroko yang mampu menyihir sepak bola dunia, dan juga Argentina dengan the GOAT-nya Lionel Messi. Welcome to Inside World Cup Qatar 2022, Football at Very Best. Selamat datang di talk show terbaik yang akan membahas dengan detail dan poin yang menarik dari World Cup Qatar 2022 bersama saya Panji Sriono. Pastinya saya nggak sendiri, ada dua bandit senior yang akan menemani saya dengan bahas sepak bolanya. Title-nya bandit, tapi sosok bahas bandit ya, sosok bahas pandit sepak bola. Ada Mas Sabto Hari dan juga Donzol. Coach Donzol, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Mas? Ada melatih juga, ada konten-konten juga biasa. Ya, kayaknya sering muncul juga sekarang di platform-platform digital ya. Udah mulai laris manis ya. Mas Haryo juga semuanya laris manis. Tapi kemarin kita lihat bagaimana perempat final sangat-sangat penuh drama, penuh kejutan. Banyak yang meramalkan tim-tim kuda hitam akan berakhir di perempat final. Tapi nyatanya kejutan kembali terjadi, drama kembali terjadi. Kita akan membahas dari hasil perempat final atau 48 besar di mana Brazil dan Kroasia ternyata menemui hasil yang mengejutkan karena biasanya Brazil sangat diunggulkan dengan menjadi favorit. Kita lihat di bagian ini ada perempat final yang kita lihat Brazil bisa mengalahkan Kroasia, Argentina mengalahkan Belanda, kemudian Prancis mengalahkan Inggris, dan juga ada Maroko menghadapi Portugal. Dari empat pertandingan ini, mana yang paling mengejutkan? Brazil Kroasia atau Maroko menghadapi Portugal? Mas Aryo? Maroko Portugal sih. Maroko Portugal. Maroko Portugal. Karena memang sejujurnya gue melihat Maroko akan berakhir di sini. Ya kan, gue mengatakan bahwa Spanyol itu beda sama Portugal. Spanyol nggak punya pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti, yang berani untuk bisa melakukan dribble one on one dengan pemain lawan, masuk maupun nembak. Nggak ada yang berani pemain-pemain Spanyol kemarin, muter-muter aja kiri kanan. Sementara Portugal lebih kaya pemain-pemain seperti itu. João Felix bisa melakukan itu, Bruno Fernandes juga bisa umpan-umpan trupasnya bagus, Bernardo Silva juga luar biasa. Jadi saya melihat sebetulnya ini kesempatan bagi Portugal untuk bisa menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan Maroko. Tapi yang mereka lupa mungkin di belakang ada Bono. Nah, Yasin Bono. Tapi tahan dulu Mas Aryo. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita ke Kroasia Brazil yang juga satu hasil yang cukup mengejutkan di mana Brazil akhirnya out dengan goyangan-goyangan sambanya. Banyak yang bilang kok ini goyang-goyang udah kayak orang tim pasti menang. Ternyata benar dikasih petir, mereka kalah dari Kroasia yang dibilang generasinya sudah habis. Coach Donzol melihat bagaimana kemarin Brazil yang sempat sebenarnya menguasai perjalanan pertandingan, tapi mendadak mereka nggak bisa killing the game menghadapi Kroasia. Menurut Mas Donzol apa yang terjadi dengan pertandingan kemarin? Kalau gue bilang, gue menyoroti dari sisi pelatih ya. As a coach, kalau gue lihat nih bedanya Tite sama Dalik dalam hal pergantian pemain. Bagaimana juga sebuah pertandingan sepak bola itu pada saat lo memasukkan pemain pengganti itu ada beberapa fungsi. Pertama mungkin penyegaran, ada juga menggantikan taktikal. Nah, beberapa pergantian kemudian Dalik pada saat terutama di extra time, pemain-pemain kayak Major, lalu juga Orsic yang menjadi assist untuk pada saat cutback ke Petkovic. Dan Petkovic pun masuk di menit 72. Ini gue melihatnya berbeda dengan pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Tite. Cuma sekedar penyegaran aja ada di posisi, apalagi pada saat Fred masuk ya. Gue sih nggak anti Fred ya. Tapi gua apa fungsinya saat itu? Pasti fans Chelsea ya, anti MU ya? Dibacain. Iya, gua melihatnya gini, kayaknya Tite tuh nggak bisa memaksimalkan mewahnya skuad Brazil. Ini berbeda dengan Dalik yang bayangin pemain-pemain Dinamo Zagreb bisa katakanlah berkontribusi dengan baik. Kita kan tahu posisi Dinamo Zagreb di mana sih di Eropa. Nah, ini yang gue nggak lihat di kubu Brazil, terutama dari segi ya tadi pergantian pemain tadi yang akhirnya menimbulkan golnya Petkovic menyamakan kedudukan. Ya ini kalau ngomongin soal pergantian pemain Mas, ini kan bisa dilihat orang yang dari luar itu menilai dengan mewahnya skuad Brazil. Kayak main Football Manager mungkin kan tinggal cap-cip-cup siapa aja harusnya kualitasnya sama. Tapi berbagai pemain yang dimasukkan justru nggak bisa tampil memaksimalkan apa yang diharapkan dari mereka. Anthony, Fred, sama Alexandro. Menurut lo siapa yang paling parah dari pergantian Cice kemarin? Sebetulnya kan ketika Neymar sampai bikin gol kan nggak ada masalah dengan Brazil. Artinya emang Kroasia ini build differently lah, berbeda dengan tim-tim lain. Dalam artian tim ini begitu dewasa, tim ini begitu tenang dalam antisipasi semua serangan dari Brazil. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka gimana untuk set up game mereka untuk bisa menghandle Brazil, menjinakkan Brazil. Itu dari awal ketika mereka maksimalin dua fullback mereka. Betul-betul menekan Brazil sehingga Danilo sama Eder Militao sama sekali nggak bisa bantu serangan. Cuman Vini yang
mencoba nusuk sehingga ketika mau masuk ke kotak penalti begitu rapat nggak bisa ada bantuan dari sisi wingbacknya karena begitu derasnya serangan dari Kroasia. Itu mungkin setup yang luar biasa dari Dalic sehingga membuat Brazil agak dijinakan di awal-awal. Cuman butuh sebuah magic dari seorang pemain ya, dan Neymar itu melakukan itu, individual brilliance yang dibutuhkan untuk bisa ngebongkar pertahanan. Akhirnya wantu dengan Paqueta, akhirnya dia bisa mencetak gol. Sampai dia mencetak gol, sampai 5 menit sebelum extra time selesai, nggak ada masalah dengan Brasil menurut gue. Tetapi ketika pergantian itu masuk, Fred masuk, sebenarnya kalau mereka masuk tapi game plan-nya jelas, nggak masalah juga. Karena mereka kan sudah unggul, gimana lo mempertahankan keunggulan. Tapi ini kan kayak di tengah-tengah nih. Mereka nyerang terus-terusan untuk cari gol kedua pun enggak, bertahan pun enggak. Jadi gantung. Pemain-pemain yang bertahannya, gelandang bertahan juga bingung kan. Ini tim gue mau nyerang, apa enggak? Kalau mau nyerang, gue lebih jaga kuda-kuda kan. Ketika ada serangan balik, gue bisa jaga. Tapi ini enggak kan. Kiri, kanan, bingung mau diapain bola. Akhirnya bola kerebut dari Fred, sama Anthony juga, ada serangan balik, dan gue udah feeling nih, ketika ada serangan balik, bisa bahaya nih Brasil. Bener, 4 lawan 3, mereka bisa maksimalin. Petkovic yang emang matang ya tendangannya. Nggak ada Petkovic pun, di sebelahnya juga ada Major juga yang bisa Major. ada kaki kidal lagi ya. Iya, sama-sama kidal, sama-sama bisa nyikat. Jadi dari game plan Brasil sampai gol Neymar, 5 menit sebelum habis, sebetulnya udah oke gitu. Cuman pendekatan mereka di 5 menit terakhir, itu yang membuat Kroasia bisa bangkit lagi. Ini kalau ngeliat bagaimana Brazil ini kan sebenarnya banyak yang dihuni pemain tua ya, pemain veteran terutama di lini belakang ya, di mana Thiago Silva, Marquinhos, bahkan fullback-nya pun pemain tua. This is the end of generation Brazil dengan masa transisi, atau Doncol melihat Brazil masih punya masa depan yang cerah untuk Piala Dunia ke depan atau turnamen berikutnya? Ya sebetulnya kalau kita bicara Brazil mah nggak bakal habis pemainnya. Tapi kalau gue tadi mau menyikapi yang tadi Mas Aryo bilang sebetulnya. 90 menit menurut gua Kroasia jauh lebih dominan, terutama di lini tengah. Rio Brozovic sama Kovacic dan juga Modric itu betul-betul menguasai. Bahkan Casemiro, gua nggak ngeliat Paqueta malah beberapa menit pertama gitu. Maksudnya 20 menit pertama gua nggak ngeliat Paqueta. Dan gua merasa aneh aja gitu saat itu. Gua dukung Brazil bukan cuma karena arisan ya. Bukan. Karena gua emang dukung Brazil. Gua bilang, Brazil nih harusnya bisa lah meraih trofi. Cuma gue nggak nyangka kalahnya sama Kroasia, tapi mainnya lebih bagus Kroasia setidaknya di babak pertama gue lihat. Memang betul yang Mas Aryo bilang, individual Neymar aja sama Vini yang babak pertama. Bahkan Rapinya tuh gue nggak ngeliat banyak peran, makanya diganti sama Anthony yang notabene ya sama-sama individual aja gitu. Karena clue-nya Brazil tuh nggak main as a team. Gue nggak ngeliat mereka main as a team. Mereka cuma main bagaimana bola ke Vini, lalu ada Neymar atau bisa main striker pivot Paqueta ya yang akhirnya jadi golnya Neymar. Buat gua memang Kroasia layak menang walaupun memang pada saat Neymar nyetak gol gua bilang emang punya mental nih Brazil. Ternyata benar. Berarti secara taktikal Coach Doncol kan as a coach gitu kan melihat bagaimana tahu lawan Kroasia akan dengan 3 gelandangnya otomatis akan dominan memegang bola dan mereka main mid block. Kok Brazil dengan Cicenya masih nekat memainkan 4 striker dan 2 gelandang yang memang tidak terlalu kuat dalam duel di tengah gitu, karena kan praktis hanya Casemiro di sana yang duel. Paqueta kan lebih nyerang. Berarti artinya Cice nggak membaca itu dengan baik. Iya, kepedean sih menurut gue sih. Jadi terlalu pede dengan materi pemainnya dan mereka nggak ngeliat bahwasanya ini kan finalis Piala Dunia sebelumnya kan, dan menurut gue memang gue nggak nyangka sih Modric 37 tahun gila ya. Gua sampai bilang ini Modric gila sih, tapi di luar Modric juga Kovacic sama Brozovic sama nomor 22 Pasalic tuh menyulitkan juga sih menurut gue. Beberapa kali juga crossing-crossingnya kan agak-agak bikin deg-degan pendukung Brazil. Tapi fair enough sih apa yang dilakukan Kroasia menurut gue layak. Dan Livakovic ya, kalau para yang nonton Piala Dunia sekarang kan Livakovic kayak kiper bagus ya. Kalau yang main Football Manager kan udah tahu lama ya. Kalau jadi Livakovic itu salah satu wonderkid sebelum-sebelumnya. Kiper ya. Walaupun banyak kiper-kiper wonderkid yang di Football Manager banyak yang gagal juga zaman-zaman dulu ya. Betul. Nah, ini Mas kalau melihat bagaimana Kroasia menghadapi Brazil ini kan bisa dibilang orang banyak yang bilang ini bermain bertahan. Apa iya Kroasia memainkan negatif football? Apa salah itu dengan yang diterapkan dengan kualitas yang ada dari Kroasia sekarang? Sebenarnya kalau dominan juga kan menurut gua Kroasia enggak ya. Karena mereka cuma bisa dapat 1 shot dan 1 gol. 1 shot on target, golnya itu satu-satunya shot on target mereka kan. Artinya mereka juga nggak bisa menembus walaupun tadi
Casemiro sendirian melawan 3. Emang pertarungan ada di mid block. Cuman kan mereka berharap dari winger mereka. Dan itu sempat dominan juga berhasil. Ketika Anthony masuk, mereka juga dapat darah baru dan lebih berani masuk ya dibandingkan Rafinha kemarin agak buruk lah permainannya. Terus diganti Rodrigo, harapannya juga Rodrigo bisa memberi something new, nggak bisa melakukan. Tapi ya Kroasia emang Kroasia ya. Mereka tahu defense-nya di mid block kayak apa, defense-nya di sepertiga lapangan terakhir mereka seperti apa, mereka tinggal melakukan counter. Jadi emang pendekatan yang dilakukan oleh Dalic emang luar biasa sih. Dia tahu, dia absorb apa yang akan dilakukan Brasil, dia tahu kontranya akan seperti apa, dapat kesempatan satu untuk melakukan serangan balik, dan memang itu worse gitu. Dan di Piala Dunia kali ini kan berapa kali terlihat tim yang dominan dalam possession gak melulu akan menang gitu. Justru banyak terkejut dengan serangan-serangan balik yang lebih efektif, dan itu dipraktikkan Kroasia di pertandingan. Nah, kalau terakhir Donjol, bagaimana Brazil dengan sekarang ditinggal Cice ya di kursi kepelatihan, artinya dia akan mencari pelatih baru yang kita belum tahu filosofinya akan seperti apa, karena berbagai pelatih itu berbeda kan, eranya Carlos Dunga, eranya Scolari, dulu sampai sekarang eranya Cice. Bahkan Cice sekarang dikenal lebih pragmatis, lebih mementingkan pertahanan. Tapi ini kan bukan DNA-nya Brazil yang terkenal dengan Jogo Bonito-nya permainan menyerang. Apakah Brazil harusnya memainkan sepak bola menyerang yang nggak tanggung-tanggung kayak kemarin kan tanggung tuh akhirnya ketika unggul mereka justru kayak pengen bertahan, nggak nyerang juga nggak. Menurut Donjol seperti apa Brazil? Ya kalau kita bicara Brazil seharusnya memang nggak memainkan sepak bola bertahan ya, karena gimana juga kayaknya kalau di Brazil tuh kalau lo pemain yang kurang bisa main ditaruh di back atau kiper tuh kalau bisa bisa. Iya. Kalau gue ngelihatnya semua pemain yang gue beberapa kali kerjasama sama pemain asal Brazil ya, artinya mereka betul-betul katakanlah biasa memainkan, nggak bisa standar aja gitu. Mereka harus ada gerakan-gerakan yang lebih, eksplosivitasnya, skill individunya itu harus keluar. Bahkan mereka bilang kalau di streetball ya lu kalau misalnya lu nggak bisa main, lu akan ditaruh di back atau goalkeeper. Makanya kan kiper Brazil kan mantan back kan gitu kan. Jadi memang susah. Kita zaman nonton Piala Dunia dari Tafarel gitu kan. Kebanyakan kan kiper Brazil nggak terlalu tenar. Pas Dida aja mungkin agak lebih tenar. Dida karena di Milan aja. Dida karena suka ngambil itu juga kan free kick. Sama di Milan kan. Iya gitu. Jadi gue ngelihatnya sih seharusnya memang pelatih yang memang bisa memberikan kenyamanan untuk pemain untuk berkreasi, tapi tetap ya kondisinya pertahanan yang tadi lu bilang tuh udah toku itu udah tua itu emang harus sudah segera diregenerasi sih. Ya, dan regenerasinya belum tahu ya seperti apa Brazil. Kayaknya juga sekarang regenerasinya Brazil nggak semewah Brazil eranya Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho dan juga back-backnya yang dulu terkenal kuat sampai tua. Kita sekarang pindah ke pertandingan lainnya di perempat final di mana Argentina lawan Belanda menghadirkan ajang Smackdown. Smackdown sebenarnya. Ini ajang Rumble ya, karena udah ributnya udah kayak ribut apa ya, kayak ada dendam kesumat antar kedua tim, padahal nggak punya sejarah secara histori itu, mereka nggak punya sejarah dendam ya, tapi ternyata cyber yang terjadi. Menurut kalian apa yang terjadi dengan belasan kartu yang dilempar oleh Mateo Laos yang memang Laos itu terkenal ringan kartu ya di La Liga kan, bahkan El Clasico sampai Liga Champions doyan ngasih kartu. Tapi kemarin apakah layak diberikan kartu sebanyak itu atau sekalian aja kartu merah sekalian menurut lo, Mas Arya? Iya layak sih, maksudnya beberapa momen yang dia memberikan kartu emang selain pelanggaran, professional foul, verbal, makanya ucapan-ucapan tuh banyak yang mendapatkan kartu. Messi salah satunya ya dari ucapan verbal dia. Jadi memang semuanya menurut gua layak mendapat kartu karena memang mereka melakukan apa yang harusnya nggak dilakukan gitu oleh pemain. Ya kasar, tapi emang kasarnya untuk upaya untuk bisa menahan gerakan lawan gitu. Cuman dari awal kalau gue lihat emang ini dibuild ya. Dibuild dalam artian di press conference, Van Gaal, dari awal ya. Para pemain tuh udah merendahkan Argentina ya dalam artian Argentina dengan Messi berarti kita cuma bermain dengan 11 lawan 10 karena Messi nggak akan defense, mereka sampai mengatakan itu. Dan semua Van Basten pun bilang seperti itu, Frank de Boer juga bilang seperti itu. Van de Vaart semuanya bilang bahwa Argentina akan mereka kalahkan dengan mudah, bahkan dengan skor 3-0. Semua narasi yang dibangun sama Argentina ditambah start dari Belanda dan start dari Belanda sendiri yang begitu keras untuk bisa mematikan pergerakan Argentina kan awalnya mereka keras nih, keras tackle keras ngeganggu konsentrasi Argentina, akhirnya kepancing tuh semuanya jadi akhirnya main keras dan beberapa pelanggaran yang emang bahkan ada yang harusnya kartu merah juga ya, yang saking kasarnya beberapa pemain Argentina juga gua rasa bisa cenderung ke merah gitu, tapi karena narasi yang dibangun itu
akhirnya mereka di lapangan pun kejadian mainnya cukup kasar sehingga akhirnya harus keluar kartu merah, kartu kuning yang begitu banyak yang oleh wasit memang terkenal ringan untuk memberikan kartu kuning. Matilah. Tapi kalau ngelihat bagaimana teknis permainannya ini kan kita bisa lihat sebenarnya Argentina bisa menguasai jalan pertandingan sampai dia unggul 2 gol. Tapi apa yang terjadi setelah unggul 2 gol itu kok Belanda bisa menyamakan 2 gol sampai akhir-akhir pertandingan babak kedua? Ya sebetulnya kalau 2 gol Belanda lebih ke set piece sama bagaimana crossing aja karena dia pragmatis aja mainnya. Gimana juga gue sih selalu dengan set piece yang gol free kick-nya juga sih karena bagaimana ngebaca gitu. Tapi mengomentari tadi Mas Aryo bilang ya emang udah hukum alam Mas. Kalau secara skill kalah pasti harus ngotot secara teknik secara fisik gitu dan tapi gue gini ya, kalau gue ngeliat Belanda yang sekarang itu kan kayaknya udah maksimal. 8 besar tuh udah bagus lah dengan materi yang sampai sini doang. Betul, materinya seperti yang ada mereka miliki. Cuma gue nggak nyangka aja sekelas Van Gaal tuh main defense, main receh aja gitu dengan saywar-saywarnya. maksud gua lu Luis Van Gaal gitu lu something di sepak bola tapi ternyata gua sadar lu nggak punya materi pemain bagus tapi lu memainkan menurut gua pesaywar nggak penting. Seharusnya lu mendingan fokus aja ke tactical yang notabene pemain-pemain nggak jelek kok tapi bukan berarti secara pengalaman memang agak berat lah ya karena kan gimana juga bukan nama besar bahkan beberapa pemain juga hanya main di Liga Belanda aja. Itu gue melihatnya sih itu aja sayang dan terlalu banyak non teknisnya ketimbang teknisnya. Itu yang padahal gue pengen lihat bagaimana total football Belanda kalau memang masih ada ya total football. Sudah nggak ada kan sudah mengakui mereka main pragmatis tapi kalau secara tekniknya Coach Jonsol bagaimana mereka memainkan striker menyerang seperti striker tinggi kayak Weghorst, kemudian Luuk de Jong sampai Van Dijk jadi striker. Sebenarnya game plan mereka cukup efektif ya untuk bisa mengejar kedua gol itu kan sebenarnya. Iya, sebetulnya kalau bicara pragmatis tadi mereka akhirnya bermain pragmatis karena mereka sadar nggak bisa memainkan seperti yang total football itu. Tapi di satu sisi 2 gol itu sebenarnya mengejutkan banget karena Argentina agak sedikit kendor sebetulnya terutama pada saat golnya sundulan itu ya. Gue ngeliatnya Argentina ini bisa imbang benar kejadian imbang. Walaupun waktunya jauh banget ya. Iya, 10 menit tambahan waktu ya. Argentina juga ngedrop ya mas habis 2 gol kayak mereka lebih main setback nahan gitu kan. Nggak bisa kembangin permainan. Cuman kalau gue sih menyoroti akhirnya Van Gaal menunjukkan brilliance dia juga ya. Maksudnya kan lo udah tertekan, lo udah ketinggalan 2 gol, lo nggak punya cara lain untuk melakukan crossing dan manfaatkan pemain-pemain tinggi lo. Masukin Luuk de Jong, masukin Weghorst, lalu Van Gaal juga ditaruh di depan juga Van Dijk. Itu emang cara kalau ketika lo sudah ketinggalan nggak ada cara lain. Ada lo bisa nembak dari luar tapi lo nggak punya kemampuan untuk pemain-pemain lo nembak. Oke beberapa kali Berghuis sempat nyoba dari luar. Cuman kan keblok oleh Martinez yang main bagus. Backnya Argentina juga sundulannya juga berapa kali menang sebelum masuk 2 pemain ini. Akhirnya dia harus melakukan something different. Akhirnya dia masukin striker yang jangkung dan itu works. Golnya Weghorst. Dan yang gue applause sih emang tendangan bebasnya ya. Mengingatkan tendangan bebas Argentina juga waktu lawan Inggris kan. Waktu lawan Inggris juga seperti itu kan. Kasih ke Zanetti tembak gitu. Nah itu emang pasti dilatih. Pasti mereka tidak mengira Argentina Belanda akan melakukan itu. Dan 2 sama ya memang udah maksimal yang didapat Belanda sih. Emang gue ngeliat tim materi seperti ini tidak punya pemain bintang yang bisa mengubah kebuntuan, game changer nggak ada game changer, lo nggak punya lagi Van der Vaart, lo nggak punya Sneijder, lo nggak punya Van Persie, lo nggak punya Dierkuyt, Robben, pemain-pemain kayak gitu yang dibutuhkan ketika tim lo buntu. Nah itu kan yang tidak dimiliki Belanda dan gue juga melihat memang Belanda nggak akan kemana-mana kalau nggak punya pemain-pemain seperti ini. Dan kebukti mereka cuma sampai perempat final dan ini memang udah yang terbaik buat mereka. Udah bagus lah ya. Walaupun nggak semua fans Belanda setuju ya. Walaupun cuma satu orang. Nggak, kita ngomongin bagaimana kemarin tensi tinggi yang dihadirkan di pertandingan Belanda lawan Argentina, termasuk selebrasi seorang Lionel Messi yang biasanya orangnya santun, pendiam, tapi dia berani ngadepin ke bench penonton, bahkan ke arah Van Gaal dan juga tribun yang ada supporter Belanda dengan gaya seperti ini, selebrasi Messi dengan menutup kuping. Ini maksudnya apa, Mas? Membungkam atau dia mendengarkan semua kritikan lo, ngomong sepuas lo nih, gua golin gitu kan? Mungkin karena di Qatar kali, gua denger azan kali. Aduh, oh iya benar, enggak dong. Itu kan udah malam. Ya kayaknya waktu itu kan emang banyak yang bilang bahwa Messi itu kan mengidolai Riquelme juga ya. Dari sisi pernah di Barcelona juga, di timnas juga main luar biasa, sebagai playmaker dia emang fantastis.
Cuman dianggap sama Van Gaal nggak cukup bagus untuk menjadi pemain dia. Makanya dia menyuarakan ini loh gayanya si Riquelme kalau nggak boleh bilang gitu. Betul. Jadi ada bilang itu ke arah sana. Cuman kalau gua ngeliat sih lebih ke ini mungkin gesturnya. Cuman kalau dia sampai nyamperin dan sebel kayak gitu ya memang kan yang gue bilang tadi narasi yang dibangun itu semuanya kan memojokkan Messi. Menganggap Messi itu nggak akan bisa apa-apa dengan Belanda. Dia nggak bisa bertahan, dia nggak bisa magisnya akan hilang lah ketika melawan Belanda karena Belanda secara tim dianggap bisa menjinakkan Messi gitu. Tapi ini pembuktian dari dia bisa cetak gol dengan luar biasa. Dia bisa asisnya juga bagus banget. Gila menurut gue itu asis yang orang mungkin kalau bukan Messi nggak akan bisa sempit banget ya celahnya. Jadi ya wajar sih kalau in a way dia akhirnya sampai memuncak ya. Kan di situ sama di akhir pertandingan juga kan. Diprovokasi terus ketika adu penalti diprovokasi juga sama pemain-pemain Belanda. Messinya santai aja gitu. Cuman begitu udah meledak sampai diajak salaman pun kayaknya udah sebel gitu kan. Udah nggak mau karena lu kasar, lu mainnya lu kotor gitu, tidak menjunjung fair play. Mungkin itu yang disuarakan oleh Messi. Bahkan kalau kita ngomong soal sportivitas, fair play, sah-sah aja nggak sih Coach Junzul melihat bagaimana pas penalti takernya pun ketika mereka mau datang dikerumunin banyak main Belanda, sayworin, kayaknya pengen ngejatuhin mental, tapi nggak worse kan. Tapi secara sportivitas tuh boleh nggak sih dari rules-nya? Kalau gue bilang tarkam banget. Bahkan gue di pertandingan tarkam aja nggak sampai segitunya ya. Biasanya mungkin cuma kiper. Oh iya. Biasanya cuma kiper. Kalau kiper kan misalnya kiper megang bola lama, diapain bolanya diusap-usap kayak atau apa. Tapi poinnya ini Belanda sampai segininya, sampai menurut gue menjatuhkan harga diri mereka. Gue bilang kayak lu ngapain sih? Lu bener-bener masalahnya akhirnya kalah kan adu penalti dan wajar sih pada saat dan dapat kartu kuning juga yang pemain-pemain yang melakukan. Jadi kalau gue bilang pada setelah pasti menang Argentina langsung beberapa pemainnya kan langsung mukanya kan ngeledek karena tim Belanda. Menurut gue ya udahlah itu karma yang harus lu terima. Oke, dari Argentina hadapi Belanda kita menghadapi pertandingan lainnya juga nggak kalah seru sampai menit-menit akhir di mana title football is coming home beneran terjadi, tapi timnya yang coming home ya. Bukan England is coming home to kampung halaman lawan Prancis. Mereka hanya setipis kertas inilah. Makanya gue juga dari dulu kayak dukung Inggris akhirnya nyerah. Karena ini kayak ada baunya, ada apesnya. It's coming home early. Lewat langsung kaptennya Harry Kane. Apa yang terjadi kemarin Inggris? So far secara game plan bisa mematikan pergerakan dari Mbappe, bahkan membuat Prancis walaupun unggul nggak bisa berkembang permainan. Tapi so far Inggris sebenarnya seperti apa, Mas? Gue paling impress sama penampilan Inggris tuh justru di sini. 2018 mereka sampai semifinal dengan permainan yang nggak terlalu gue impress. Lalu mereka sampai lagi di final Euro nggak terlalu impress juga. Ya mungkin cukup efektif permainan mereka. Tapi sekarang itu mereka evolve menjadi tim yang lengkap menurut gue ya. Defense-nya bagus, begitu nyaman lah. Maguire aja di liga kayak apa mainnya, tapi di sini bisa bagus banget. Walker main bagus, Stones main bagus, wingback-nya juga main bagus. Tengahnya Jude Bellingham luar biasa, Declan Rice, Henderson, semuanya bisa mematikan pergerakan, khususnya kita bicara lawan Prancis ya. Mereka nggak leluasa gitu, walaupun mencetak gol, ada beberapa error yang akhirnya dikasih kesempatan, cuma ini kan lo tahu suka nembak dari luar kotak penalti, dan itu betul-betul bisa dimanfaatin. Mungkin itu yang menurut gue menjadi salah satu lubang ya dari Inggris yang bisa dimanfaatin. Di depan juga pergerakan pemainnya begitu bagus, Foden, Kane, Saka, semuanya bisa menguasai permainan. Bahkan Prancis kalau gue lihat sampai ke perpanjangan waktu, mungkin Inggris yang akan lebih dominan karena 40 menit kedua serangan-serangan Inggris lebih banyak, save dari Prancis juga lebih banyak, artinya mereka bisa dominan, bisa menciptakan peluang, tinggal menunggu gol aja nih. Nah, apes menurut gua ketika penalti itu nggak masuk, itu jatuhnya jauh lebih pada apes ya dibandingkan game plan yang mereka lakukan. Mereka bisa mendominasi kok pertandingan, mereka bisa mencetak gol, mereka bisa menguasai jalannya laga melawan juara bertahan. Tapi ketika lo nggak bisa nendang penalti, ya itu menurut gue itu menjadi sebuah keapesan bagi Inggris. Apakah ini menjadi kutukan penalti untuk Inggris di mana lewat kaptennya loh yang bahkan selalu dipercaya menjadi penalti takers, di klubnya pun jadi penalti takers. Tapi banyak yang bilang dia udah nendang sekali. Kenapa dikasih kesempatan 2 kali? Apakah ini secara mentality dan juga sosoknya merupakan orang yang tepat untuk ngambil penalti taker itu? Itu dibahas karena nggak gol aja sih. Itu mah biasa lah. Tapi kalau gue setuju tuh, Mas. Gue tuh jujur ya, gue tuh underestimate Ji sama Inggris. Dari pokoknya sebelum udah apalagi yang kemarin coming home segala macam. Dalam hati gue, lu yakin dengan materi yang sekarang? Tapi begitu ngelihat setelah pertandingan, walaupun pertandingan pertama gue masih ini Mas, masih underestimate. Karena lawannya. Gue sempat nge-tweet, gue bilang gini,
bisa nih juara Inggris kalau lawannya Iran terus sampai final gue gituin kan. Tapi di satu sisi gue melihatnya gini, loh mainnya bagus ya kesininya. Dan menurut gue Saka atau Foden atau awal-awal Sterling segala macam sama Kane itu benar-benar sama Bellingham tadi gue bilang gila ini benar-benar yang apalagi mereka pemain muda ya, Saka, Bellingham yang notabene sama Foden nantinya bakal ke depannya akan jadi generasi Inggris. Tapi gue melihat memang kalau kita bicara penalti sebenarnya ada Mount sama Rashford di sana. Tapi kan ini karena nggak gol aja, jadi dibahas gitu. Toh dia udah berhasil dan emang penalti taker sih. Walaupun gue agak deg-degan karena ya gue bilang tadi sebenarnya gue kemarin tuh dukung Prancis. Bilang ini kalau gol kayaknya kalah Prancis. Iya benar. Karena dipegang momentumnya dipegang sama materi cadangannya jauh lebih bagus. Rashford baru masuk, si Mount baru masuk, si Grealish baru masuk. Sterling lebih segar, lebih punya kemampuan untuk dribbling dibandingkan pemain-pemain cadangan Prancis. Kalau itu sampai extra time, gue cukup yakin bahwa Inggris bisa lewat. Cuman ya lagi-lagi semua pemain nunjuk siapa yang akan mengambil penalti, ya pasti Harry Kane yang tunjuk. Apalagi dia habis nyetak gol juga. Biasanya pemain yang habis nyetak gol dikasih kesempatan lagi. Messi kan juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk mengambil penalti. Kecuali lo udah 2 gol, ngasih kesempatan ke yang lain beda gitu. Lo baru 1 gol, ya wajar lo yang ngambil dan lo biasa ngambil dan lo kapten gitu. Jadi memang harusnya jatahnya Harry Kane. Apesnya emang nggak masuk. Tapi penalti itu layak, Dondol. Yang terakhir tuh yang si Theo itu. Karena banyak dibilang kalau di liga tertentu belum tentu itu penalti. Tergantung subjektivitas wasit di sana. Ya kalau gue sih bilang sih, iya tapi nggak terlalu minor aja sih. Iya dan bolanya kan udah nggak, kayaknya udah akan jauh ya dari si pemain Inggris. Artinya nggak bakalan keambil juga gitu. Tapi ya itu mungkin haram ya. jadi nggak. Jadi barang haram jadi nggak gol. Pendekatannya dakwah nih tadi. Azan haram. Tapi benar juga mungkin karena emang harusnya nggak dikasih dan akhirnya benar nggak jadi gol itu buat Harry Kane. Kita pindah dari pertandingan Inggris dan juga Prancis ke Portugal lawan Maroko yang membuat menjadi akhir dari CR7 atau Cristiano Ronaldo katanya di Piala Dunia. Bahkan yang menjadi headline-nya bukan lagi pertandingannya tapi bagaimana CR7 nangis di tunnel sampai dia masuk diikutin tuh kamera kemana-mana dan membuat banyak orang yang membela maupun mengkersing dia lewat banyak komentar-komentar dia maupun pemberitaan dia yang justru kurang simpatik lah buat dia. Tapi kalau ini apakah menjadi bitter end buat Ronaldo untuk karirnya next buat dia? Banget sih. Gue termasuk yang sedih banget sih gue ngeliat kayak gitu ya. Maksudnya kalau gue ribut sama orang, gue bela Messi selalu karena gue lebih senang Messi gitu ya. Cuman as a person ini orang luar biasa sih menurut gue. Kebaikan dari sisi non lapangan ya. Tapi di lapangan dia bisa menjadi totally jerk. Emang di lapangan tuh emang nyebelin. Ini orang karena selalu pengen menang. Selalu pengen menang, tapi kan orang yang pengen menang emang kelihatan sombong gitu kan. Gesturnya, mukanya kayak mengintimidasi lawan. Makanya itu yang kadang-kadang membuat orang lebih suka Messi dibanding Ronaldo karena perlakuan di lapangan gitu. Cuman di luar lapangan is a totally different person, jauh lebih dermawan, ya gitulah. Pokoknya sisi-sisi positifnya banyak di Ronaldo. Kemarin ya gue melihat dia kayak gitu, kita tidak akan lihat lagi Ronaldo di Piala Dunia atau Piala Eropa. Sedih juga sih ngelihatnya end-nya akan menjadi seperti itu. Apalagi Portugal sebenarnya punya kemampuan untuk bisa step up their games, pemain-pemainnya makin lengkap. Kalau kita lihat dari sisi komponen tim kan sebetulnya bagus ya. Dari belakang bagus, tengah bagus, depannya juga mulai menemukan, ada pengganti dia juga, Gonzalo Ramos. Tapi ya kalau gue pribadi ngelihat kemarin Ronaldo sampai seperti itu, ada part dari salahnya Fernando Santos. Ini yang jadi gue ngelihatnya itu sih. Bagi Fernando Santos pelatih, kita tanya pelatihnya nih, bagaimana Coach Donzel melihat orang ketika mereka menang besar lawan Swiss ya, Gonzalo Ramos hat-trick. Wah ini next era untuk Portugal. Tepat sekali, tidak ada Ronaldo, permainannya jadi menarik, jadi lebih mengalir. Tapi nyatanya Ronaldo cadangin pun juga nggak worth gitu kan. Di perempat final berarti ya sebenarnya ada atau tidak Ronaldo nggak begitu ngaruh. Portugal yang ngawur dengan pelatihnya. Menurut Gonzalo gimana? Kalau gue ya, buat gue seorang pelatih, gue ngeliat Fernando Santos pun kayak nggak punya power ya di mata Ronaldo ya. Ini terlihat pada saat mereka juara Piala Eropa gitu, kelihatan bagaimana dia mengakomodir apa yang diinginkan Ronaldo. Tapi Ronaldo yang pada saat juara Piala Eropa sama yang sekarang itu kan beda. Udah jauh lebih toksik lah gue nganggapnya lah. Gue setuju dengan Mas Aryo, oke lah di sisi sosialnya sangat bagus segala macam. Tapi di pertandingan dia orang yang menyebalkan. Apalagi dengan kasus dia yang sebelum dia mulai Piala Dunia udah ada hal-hal yang emang mengganggu konsentrasi siapapun itu. Dan gue melihat Fernando Santos sendiri
oke lah dia membawa juara Eropa, tapi nggak kedengeran namanya kalau dia tuh adalah pelatih yang memang kayak lo Otto Rehhagel saat menjuarai bersama Yunani, emang purely pelatih yang jenius seperti itu. Nah, gue melihat itu tidak ada di Fernando Santos. Tapi keputusan dia untuk menyerangkan Ronaldo, ya gue juga kalau ngeliat bagaimana mereka mengalahkan Swiss, gue bilang emang udah Ronaldo harus nggak ada gitu. Dan masalahnya bener, udah banyak pemain-pemain pengganti yang siap untuk tampil dan emang Ronaldo harus udah out sih menurut gue, dan sayang endingnya aja jelek. Tapi kalau menurut gue ya, untuk big games, lu kan nggak melulu seorang pemain bagus di satu game kayak Ramos ya, baru 21 tahun, apakah di game berikut akan bagus? Dan udah kebukti dari 15-20 menit nggak work sama sekali. Ramos bisa aja harusnya diganti di menit 30 bahkan kalau gue ya, maksudnya ngelihat Potter kan selalu bisa melakukan game change dalam waktu 30 menit bahkan. Cucurella ditarik, pergantiannya itu sering banget kan dalam 30 menit. Kalau lu nggak works, lu udah tahu mereka sulit untuk bisa ditembus dari bola-bola bawah, lu butuh pemain-pemain yang jago dengan bola-bola atas kan. Ronaldo kurang jago apa dalam bola-bola atas ya, walaupun mungkin beberapa kesempatan dia nggak bikin gol lewat bola atas. Cuman kan kalau lu dikasih kesempatan terus, diumpan-umpan terus, Belanda aja bisa melakukan itu kan. Ya? Ada hal yang in a way gue menyayangkan kenapa Ronaldo nggak start di big game seperti ini. Tetap dibutuhkan. Ketika masuk kan kelihatan. Ronaldo walaupun 2 kali hilang bola ya, tapi dia bisa nembak berapa kali, harus ditepis juga oleh Bono. Dia presence di lini belakangnya mengganggu banget sama pertahanan dari Maroko. Ditambah selain dari Ronaldo, lini tengah juga. Kenapa mainin Neves bukan Willy Carvalho? Willy Carvalho jelas lebih kuat dalam bertarung di tengah. Ada merabat di situ dilawan sama Neves nggak ada apa-apanya. Kebukti babak kedua diganti. Memang ada beberapa kesalahan yang menurut gua dilakukan oleh Santos. João Cancelo nggak dimainin. Willy Carvalho sama Ronaldo. 3 pemain yang menurut gua harusnya start, tapi nggak start, itu yang bikin ada part dari kekalahan dari Portugal. Nama-nama Joao Cancelo, terus juga Rafael Leao yang cukup tajam, justru nggak dimainkan, Mas. Dia lebih prefer main dengan 2 pendamping dari Gonzalo Ramos seperti Bruno dan juga Joao Felix yang kurang punya kecepatan. Berarti emang blunder dari Fernando Santos sebenarnya? Ya, gue kalau ngelihat tadi Ronaldo buat gue emang nggak perlu dari starting lineup, tapi mungkin satu babak ya, karena masuk menit 70 tuh kayaknya terlalu sedikit waktunya untuk Ronaldo. Tapi gue melihat gini, kalau kita Cancelo sih gue kaget kagak main sih gitu. Dan gelandang untuk apalagi Dalot lagi jelek ya. Kemarin jelek. Main. Dalot gue nggak ngerti sih, gue emang mungkin itu tadi ada curse juga kan kalau lo pakai 3 pemain MU. Ya mungkin ya. Kuotanya cuma 2 berarti ya kalau main. Iya. Harusnya sih 2 aja gitu, kayak timnas Indonesia waktu liga lagi berjalan ya. Seperti itu. Tadi gue melihatnya memang Portugal bersama Fernando Santos, menurut gua Fernando Santos sudah saatnya habis sih. Mendingan generasi baru Joao Felix dan kawan-kawan ini yang bisa dihandle sama pelatih. Mourinho boleh sih. Mourinho boleh sih. Ya walaupun kayaknya belum ada tanda Fernando Santos akan mundur dengan sendirinya, karena dia masih akan diskusi dulu dengan petinggi dari Federasi Sepak Bola Portugal untuk membahas masa depannya. Tapi kalau lihat masa depan CR7 sendiri, menurut kalian this is the end of career dia, akan di secara internasional maupun klub, atau menurut kalian dia akan main di liga benua yang antah berantah dan juga mencari penghiburan diri sendiri dan cari duit aja udah? Kalau gua ngelihat Euro 39 ya mungkin masih bisa ada dalam tim lah ya. Dalam tim lo bisa pelatih. Jangan-jangan dia pelatihnya bisa ngebantu anak-anak muda untuk step up their games. Gua rasa presence-nya Ronaldo tuh masih dibutuhkan lah ya untuk ada di dalam squad sebagai seorang tetua ya. Asal nggak minta main ya? Iya, asal nggak minta main, banyak lah ya. Mainnya dipirit-pirit lah. Cuma jangan doang. Karena tapi kan gue ngelihat menu kicknya Ronaldo itu part dari non teknisnya terlalu banyak ya. Di MU itu non teknisnya ketika dia jelek langsung dihajar. Itu kan makin aja turun. Tapi ketika lo kasih kesempatan terus emang dia nggak perform, itu lain cerita. Tapi ini kan lo diganggu dengan lo Ekman nggak gitu-gitu kan otomatis psikologisnya keganggu. Dia nggak disupport gitu untuk meneruskan karirnya. Beda sama Ibra, kan dia tetap disupport kan. Pemain-pemain tua tuh kayak Giroud kan disupport aja gitu kan. Jadi mereka bisa tetap optimal. Kalau mereka nggak mencetak gol ya sudah gitu. Tapi kan kasih kesempatan terus gitu. Nah ini yang gue lihat tidak didapat Ronaldo secara optimal. Itu karena Ibra sama Giroud di klub yang memang akomodir pemain tua sih, Mas. Oh iya. Ya mungkin bedanya Giroud sama Ibra gajinya nggak segede Ronaldo kan ya. Iya, jadi expect orang juga nggak gede-gede banget. Demandnya nggak terlalu besar gitu. Oke, kita sekarang masuk ke semifinal yang akan datang, di mana ada dua pertandingan akan terjadi, Kroasia Argentina dan juga Maroko lawan Prancis. Kita dari Kroasia Argentina dulu. Bagaimana Kroasia
akhirnya bisa menjadi the real dark horse. Terserah orang mau bilang dia bukan kuda hitam kali karena dia udah pernah menjadi finalis. Tapi nyatanya dengan kualitas seperti ini jauh dibandingkan tim-tim favorit yang ada di Piala Dunia kali ini. Melihat bagaimana Kroasia dengan generasi depannya mungkin sudah habis. Ini kan tim-tim pemain-pemain kelas 2 yang ada di depan ya, Pasalic, kemudian Petkovic, terus Livaja, Kramaric, bahkan sampai Perisic juga udah mungkin udah di masa senjanya gitu kan. Tapi mereka ada di sini, Coach Donzel. Menurut Coach Donzel berarti ini kejelian dari Zlatko Dalic atau memang pemain-pemain ini sudah menjadi suatu kesatuan unit yang memang bisa menjadi senjata mematikan buat tim lawan? Ya ini bicara bagaimana unit sistem yang berjalan ya. Kalau buat gua memang materi pemain mungkin kalau diangkain secara nilai gitu angka ya mungkin mereka paling murah kali di antara sama Maroko mungkin. Tapi Maroko juga oke lah, beberapa pemainnya juga Hakimi kan juga pasti gaji gede. Tapi di satu sisi gue melihat bagaimana peran Dalic sendiri mengcombine pemain-pemain yang senior sama pemain-pemain junior ini bisa katakanlah bisa ngelihat manfaatnya gitu. Dan gue masih menyoroti beberapa hal terkait dengan dia tahu nih gue planning nih kalau misalnya main ini pemain-pemain ini akan gue masukin di menit sekian. Itu pelatih penting tuh punya kayak gitu tuh. Pelatih penting punya plan di mana kalau gue udah buntu, gue pakai pemain yang individual skillnya. Nah, positioning kaki kuat yang kiri atau kanan juga kita harus tahu di mana gitu. Nah, makanya dari situlah dia nggak butuh pemain-pemain yang kelasnya kayak Modric semua secara nama besar, tapi bagaimana secara unit system mereka bisa bermain sesuai dengan keinginan si pelatih. Permainan defensif ini layak nggak sih Mas? Maksudnya tim yang ada dengan defensif seperti ini kayaknya mainnya nyantai, pacingnya dikit, banyak yang mencemooh. Ini tim kayaknya nggak layak ada di semifinal, bahkan menjadi juara. Tapi kan so far dengan kualitas yang ada, ini menjadi sebuah hiburan tersendiri nggak sih? Karena kalau kata orang yang suka bola menghibur kan maunya main cantik. Tapi buat orang yang suka dengan tim underdog, kejutan-kejutan fairy tale seperti ini kan ini juga hiburan nggak sih? Iya. Dan gue nggak melihat Kroasia itu tim yang defensif banget ya. Maksudnya tim ini ya fleksibel. Dia bisa nyerang ketika lawan Brasil kan dia nyerang dulu. Dia nyerang pressing, melakukan pressing, one-two-nya jalan, segitiga-segitiganya jalan. Artinya tim ini nggak melulu langsung markir. Kayak Jepang kan beda. Jepang tuh memang betul-betul datang dengan harapan kita diserang, kita bisa counter. Lebih markir mana, Kroasia apa Belanda? Belanda sih. Menurut gua Belanda lebih kelihatan defensif justru. Iya, betul. Dengan manfaatin dari pendekatan awalnya gitu. Kalau si Kroasia emang ini kan gue bilang ini tim paling dewasa, tim paling matang, tim yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Pelatihnya juga Dalic juga luar biasa. Pergantian pemainnya selalu on point. Apa yang harus mereka lakukan dengan Modric, dengan Kovacic, dengan Perisic, dengan Brozovic di tengah itu dia tahu kemampuan utama mereka apa. Delay permainan, tim lagi lawan lagi kencang, umpan kiri kanan diganggu, diatur lagi temponya, diganggu lagi, digas lagi sama Modric, dia bisa melakukan itu. Jadi emang secara overall tim ini matang gitu ya, walaupun tetap aja mereka underdog ya. Menurut gua memang dia nggak ada di bracket di mana misalnya 7 calon juara Kroasia ada di situ, gua nggak pernah melihat itu gitu. Tapi ya mereka bisa deliver dengan gaya main yang mereka betul-betul matang, betul-betul tahu kapasitas dirinya mereka seperti apa, nggak ngotot untuk nyerang terus, kapan lo harus ngerem, lo bisa melakukan counter-counter juga dengan pemain-pemain tua bahkan mereka bisa counter. Perisic counternya masih luar biasa. Jadi in a way ini tim yang mungkin dari keempat semifinalis ini yang paling matang menurut gue ya. Dari strategi mereka bisa fleksibel, dari cara bermain, dari komponen tim mereka tahu kemampuan masing-masing timnya. Jadi gue rasa ya paling matang ya. Cuman kalau di counter sama kualitas ya belum tentu juga. Nanti kalau ketemu tim yang Argentina lebih berkualitas ya mungkin berbeda gitu. Cuman secara overall ya tim ini gue acungin jempol lah ya. Bisa begitu matang. Dan patut diacungin jempol adalah seorang Luka Modric. Ini udah kayak pemain super, udah kayak wonderkid. Masih 17 tahun, 21 tahun. Orang banyak yang ngira mungkin ini akan diganti lagi di extra time. Ternyata dia main full dan dia nggak cuma nyerang, nggak cuma diam di tengah, bantu defense, bantu lari, bantu track back, bantu nekel. Ini Modric no plan to retire kah? Untuk karena Dalic juga bilang ini masih dibutuhin buat beberapa tahun lagi. Jadi ini bukan the last dance untuk Modric, even dia gagal di perempat final kemarin. Gimana Mas Jontel lihat bagaimana Luka Modric ini bermain? Yang diganti malah Brozovic sama Brozovic jelek banyak kemarin di extra time. Kalau gue sih bilang, gue nggak memang ini ya dari zaman Tottenham Hotspur sebenarnya. Gue suka banget nih sama pemain ini gitu. Kenapa? Karena visi bermainnya mungkin gue agak-agak mirip Pirlo tapi mungkin secara positioning lebih ke depan dan lebih punya kecepatan. Tapi nggak menyangka dia bisa
menari segitu enaknya pada saat menghadapi Brazil. Yang notabene yang seharusnya itu dilakukan oleh para pemain Brazil kemarin. Kalau soal nggak ada rencana untuk retire, gue juga mikir ini kan ada dua sisi mata pisau ya. Artinya hal baiknya memang Modric memang luar biasa penerusnya, tapi hal buruknya kan bagi Kroasia sendiri berarti kan nggak memiliki regenerasi yang bagus. Tapi kita nggak bisa pungkiri apa yang dilakukan Modric sangat luar biasa. Dan buat gua salah satu mungkin layak untuk salah satu jadi pemain terbaik di turnamen. Kalau lihat bagaimana kemarin perannya dia ini mengingatkan Zidane di 2006 ya Mas, di mana lawan Brazil Ya, begitu outstanding. Bahkan kalau Zidane mungkin nggak banyak bertahan, dia bertahan loh track back. Iya. Ini apa sih melihat dari seorang Modric tidak ada penurunan tanda-tanda usia gitu, nggak ada nih orang. Mungkin mobilitasnya sama kayak Griezmann ya. Oke. Kalau gue Oh lihat iya, tuh Griezmann bisa jadi bisa defense mengcover semua lapangan gitu. Nah, dan Modric tapi bedanya jauh lebih tua, tapi dia bisa melakukan itu. Gue rasa ini part juga dia ada di Madrid. Oke. Di Madrid dengan kemampuan dia bisa juara champion 3 kali berturut-turut, lalu 5 kali di total 5 kali juara Liga Champion, itu kan lo ada di puncak dunia dalam kurun yang cukup panjang. Bahkan dulunya sempat jadi pemain flop ya di Madrid ya. Butuh waktu untuk dia untuk Iya, nge-gain, akhirnya kredibilitas ya. Ancelotti datang dan dia bisa pemain betul-betul jadi pemain top. Nggak melulu harus jadi starter, nggak melulu harus main 90 menit, tapi setiap lo main, presence lo di lapangan tuh ketara banget. Iya. Ya. Peran penting lo itu. Nah itu Modric tuh bisa ngepirit lah ya. Ya, Kapan lo ngepirit. harus ngegas, kapan lo harus ngerem, kapan lo harus Pintar ngedelay banget, ya. permainan. Emang ini pemain yang intelijen banget. Dan ketika di 2018 dia dapat Ballon d'Or ya memang layak menurut gua karena memang dia outstanding banget bagi Kroasia. Lo ambil dia dari Kroasia, habis Kroasia. Sesentral itu peran Modric. Nama dari tadi sama-sama Modric. Sekarang kita ngomongin di lawannya nanti ada seorang Messi, seorang the GOAT, Lionel Messi yang katanya hanya butuh pencapaian Piala Dunia ini untuk bisa melewati Maradona atau bahkan menyamai Maradona. Ini apakah dengan segala pencapaiannya dia masih butuh Piala Dunia ini untuk bisa menyamai Maradona menjadi legend Argentina? Coach Jonzol, melihat dari bagaimana dia sudah mencapai di level klub, Copa America pun sudah didapat. Apakah memang Piala Dunia yang menjadi pemisah antara dia dan Maradona? Ya kalau kita bicara pencapaian ya jelas ya kita tahu bagaimana beberapa dekade pada saat setelah 86 juara dunia Meksiko itu Argentina identik dengan Maradona. Siapapun itu akan ada banding-bandingkan ya kan, New Maradona lah dari Riquelme, dari Ortega segala macam sampai akhirnya akhirnya sampai ke eranya Messi. Nah, kita tahu eranya Messi ini jauh lebih panjang daripada pendahulu-pendahulunya gitu. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Messi bersama klub, semua udah dia dapatkan, tapi bersama negara kan itu kan yang selalu jadi PR Messi. Cuma dapat medali emas Olimpiade, Copa America, itu pun Copa America udah kayak yaudah deh kita semua berjuang untuk Messi deh gitu. Kayaknya harus Messi dapat major trophy. Padahal lu sempat pensiun juga ya dia sampai patungnya dijatuhin karena 2 kali Piala Copa America gagal di final ya. Dan beberapa bulan sebelumnya masalahnya CR7 juara Piala Eropa gitu kan. Dan jadi itu kan menjadi trigger juga kan buat Messi. Tapi kalau gue bilang memang harus kalau mau disandingkan atau sejajar atau mungkin lebih deh. Kalau misalnya Messi bisa menang Piala Dunia nih tahun ini, gue rasa Messi lebih berhasil di dua sisi itu, klub maupun timnas. So far gimana performanya? Karena dia kan berhasil mematahkan tren nggak pernah nyetak gol di fase knockout dan sekarang dia membuktikan nggak cuma nyetak gol, dia juga menjadi peran pivot yang sangat penting untuk Argentina. Iya, 2014 kan mereka sampai final ya. Tapi peran Messi itu tidak ada pada gol dan juga assist ya. Dia kayaknya cuma ngasih 1 assist kalau nggak salah. Tapi dia nggak bisa nyetak gol. Kali ini dia bisa step up untuk bisa nyetak gol buat Argentina. Gue rasa ini sebuah nilai plus banget. Dia bisa ngelewatin Ronaldo yang nggak bisa melakukan itu dalam 5 Piala Dunia. Dia bisa golin tapi cuma di fase gugur. Tapi di knockout belum bisa melakukan itu. Messi sudah melewati dia. Dan kalau kaitannya ke Maradona, gue rasa dari sisi non Piala Dunia dia udah jauh lewatin Maradona lah. Apa semua level lah. Maradona nggak bisa dapat Ballon d'Or 5 kali kan? Bisa. Ya walaupun dulu orang dari Amerika Selatan belum boleh ya. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Messi sekarang di timnas, gue rasa perannya udah hampir sama ya. Dia bisa dikatakan seorang diri membawa Argentina sampai ke final kemarin di 2014. Tapi kalau sekarang gue ngelihat peran dia itu sentralnya ada, tapi penopangnya juga ngikut dia. Penopang dia itu bisa membuat Messi jadi lebih outstanding gitu. Maksudnya
gimana kerja sama dia sama Paredes, sama Paul. De Paul, dulu sama Lo Celso di Copa America, ditambah wingback-nya juga begitu nyatu sama dia, itu membuat Messi bisa tampil mengeluarkan pemain yang terbaiknya, Jauh lebih nyaman ya. Iya, nggak tertekan untuk gue harus nyelamatin Argentina ini, gue nyelamatin Argentina. Dia nggak jadi menjadi sosok yang itu, tapi para pemain lain itu bisa ngedorong dia untuk tampil lebih optimal. Mungkin gue ngeliat Argentina yang sekarang tuh jauh lebih lengkap ya dari sisi komponen tim yang ngedukung Messi. Bebannya terbagi dan egonya nggak terpecah ya, karena kalau dulu kan mungkin banyak pemain bintang kayak Aguero, let's say you name it lah, nama-nama yang begitu terkenal, tapi justru egonya masing-masing. Ya, Sekarang Higuain, lebih secara sistematis juga bisa menjadi support untuk Messi. Seperti halnya di Barcelona, mereka Messi punya Xavi Iniesta, punya Busquets, bahkan punya wingback-nya si Dani Alves yang begitu dominan untuk membantu dia mencetak skor. Kita melihat bagaimana dari sosok goalkeeper yang juga menjadi penentu untuk pertandingan nanti. Ada Livakovic dan juga Emi Martinez. Ini melihat dua kiper sebenarnya kayak api dan air ya, karena yang satu begitu Eksplosif. eksplosif, ngomong mulu ya, bacot ya. Dan Livakovic ya diam-diam aja, tapi nahan penalti 3 kali. Lihat ini sekrusial apa kedua kiper ini dari awal sampai sekarang turnamen ini, Gonzalo? Ya kalau Livakovic sih, kalau kita bicara beberapa save-nya, terutama pada saat menghadapi Spanyol dan juga pada menghadapi Portugal Brazil, sorry. Pada saat Brazil itu berapa kali Neymar tuh udah one on one sama si Livakovic ya. Dan tenang banget gitu. Memang gol yang Neymar itu emang udah nggak bisa dilewatin sampai kiper-kipernya itu udah nggak bisa diapa-apain lah. Livakovic tuh timingnya yang gue lihat. Bagaimana maju keluar dari sarangnya, timing, bahkan kakinya tuh kadang-kadang suka save loh. Dia tangan nggak dapet tapi kaki masih dapet. Ini yang melihat tekniknya sangat lengkap. Tapi emang kalau kiper menurut gua lu harus kayak punya karakter kuat. Gue lebih ke Emi sih. Emi ya. Emi itu kan bisa dibilang salah satu pahlawan juga di Copa America kemarin kan. Dan gue ngeliatnya Emi ini kayak lu bikin jiper lawan gitu. Bikin jiper lawan. Intimidatif. Dan itu dibutuhkan gitu, dan itu punya karakter yang sangat positif menurut gue untuk tim. Cuma kalau bicara kemampuan memang dua-duanya lagi oke, di luar Bono juga. Tapi kita tahu Bono bukan ada di tim yang mewah, secara pertahanan pun pasti berbeda dengan pertahanan Argentina dan juga Kroasia. Kalau lo suruh milih mana antara dua kiper ini, siapa yang lebih hebat? Nanti ketika dihadapkan sama adu penalti, mana yang lo jagoin, Mas? Emi sih. Emi ya? Iya, Emi kemarin dia berapa kali nyontohin juga di Copa America lawan Kolombia, adu penalti mereka menang juga. Riwinan ya, iya. Sayur-sayurnya emang ngebelin sini kiper, cuman ya itu lo dibutuhin gitu. Presence seorang kiper yang cerewet, presence seorang kiper yang selalu teriakin back itu diperlukan gitu. Apalagi lo nggak punya back seperti yang outstanding, misalnya Cannavaro dulu di Itali, Van Dijk di Belanda. Lo nggak punya back yang outstanding seperti itu kan. Otamendi agak kalem gitu kan kalau di belakang. Martinez, satu lagi Sandro kan. Otamendi nggak kalem sih, teriak-teriak tapi nggak commanding. Iya, emang emosional. Bukan commanding. Nah, si Emi itu bisa menjadi sosok itu di lini pertahanan dari Argentina. Ditambah lagi kalau ada penalti, badannya kan juga gede juga kan dia. Lebar, bongsor, dan ya itu lebih gede. Agak nyebelin lah untuk tim atau penyerang lawan, intimidatif. Itu lebih dibutuhkan, dan gua rasa mentality itu akan lebih memegang peran dibandingkan Livakovic. Kalau ada penalti ya. Penalti. Karena kan lebar banget tuh Emi, kayak kulkas orang kaya ya kan. Lebar. Berapa pintu tuh kalau kulkas orang kaya? 2 jendela. 2 jendela. 2 pintu kiri kanan tapi bukanya gini. Iya benar. Udah kayak buka lemari ya, udah bukan kulkas, benar-benar lemari es itu ya. Kita prediksi dulu antara Kroasia dengan Argentina, siapa yang akan lebih unggul nanti dan berapa skornya? Kalau gue sih ke Argentina sih. Argentina? Iya. Berapa mas skornya, Mas? Karena gue memang dari awal gue bilang Argentina semifinal, tapi gue pikir kan lawan Brasil. Iya. Pemenang dari itu yang menurut gue akan jadi juara dunia. Dari awal sebelum turnamen gue sih lebih ngarah ke situ ya. Lawan Kroasia ya akan ketat, akan sulit juga bagi mereka menerobos. Cuman ya individual brilliance lagi ya dari Messi akan menentukan, dan gue melihat kemenangan sih lebih mengarah ke Argentina walaupun tipis aja. Tidak mudah gitu loh. Tebak skor dulu deh. Selisih 1 gol aja. Selisih 1 gol. Let's say mungkin 1-0, 2-1. 2-1. Iya. Donzel? Gue agak beda sih. Kalau gue
Kan ada siklus 12 tahun juga tuh. Wih. Wih, kan? cocok logi nih. Iya, cocok logi. Ini apa, siklus ini? Orang Indonesia suka tuh. Orang Indonesia Siklus suka. datang bulan apa Iya, gimana? iya. 98 Prancis sebagai juara dunia Ya, baru, betul. 2010 Spanyol, dan sekarang 2022. Dan cuma 2 negara nih. Ya. Yang Kroasia sama Maroko gitu. Wah. Agak aneh sih kalau Maroko juara, walaupun Iya. masih mungkin Iya, ya, iya. gimana juga. Orang Indonesia kan suka sama hal-hal yang Suka. berbau-bau yang Klinik, bagaimana ya, ibu, destis, ya kan, segala macam. Walaupun itu mulainya di 98 ya. Iya, Kan 98 jarak 12 tahun itu kan mulainya di 98. Iya, iya. Padahal dari 66 ke 98 lah, lo butuh 32 tahun untuk cari juara baru. Iya. Dari Inggris ke Prancis 98. Mas saya butuh dari 32. 66 nonton tuh belum masih hidup mas. tapi memang kenapa gue Dengan melihat Kroasia. Kroasia gitu. Bagaimana juga pada saat menghadapi Brazil tuh banyak banget pemain-pemain yang bintang. Nah sedangkan di Argentina gue melihat sosok Messi ini, Argentina masih mengharapkan Messi banget nih. Gimana juga assist-nya dia ke Molina ya siapa? Iya Molina ya. Molina, bek Itu kanan. luar biasa. Terus bagaimana penalti dengan tenangnya segala macam. Walaupun akhirnya sama dan dua sama dan adu penalti. Kalau misalnya Messi tidak di harinya, Oh, kayaknya oke. Kroasia sih kalau gue ngeliat dengan unit sistem yang bermain itu. Gue melihatnya walaupun kayaknya perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Sorry ya buat sportcaster jadi kerjaan nambah. Berapa skornya kira-kira? Tipis juga. Satu sama berarti. 2-1. 2-1 untuk Kroasia berarti ya. Oh, perpanjangan waktu. Panjangan waktu extra time. Wih, ini akan sangat menarik kalau benar-benar terjadi. Kroasia bisa unggul. Lagi-lagi ada Kroasia, Prancis kali ya? Enggak ada Kroasia Maroko kali ya. Kalau harapannya Donzel ya. Kita pindah ke pertandingan satu lagi yang juga nggak kalah ditunggu karena ini menjadi semuanya the magic of Maroko. Semuanya mendadak Maroko. Haters dari tim yang tersisa Pasti mendadak bela membela Maroko semua. Ini gimana sih tiba jadi bela Maroko dan bawa-bawa yang lain lah berarti yang dibawa di balik-balik itu semua. Bagaimana? Bobo ibu ya. Nah, iya itu Bapak Ibu. The Magic of Maroko yang mampu menyihir publik dengan segala kapasitasnya, pelatih yang bahkan baru Agustus. sebentar ya Iya, Agustus dan juga prestasinya belum begitu gemilang. Walid ini sorry sama siapa? Ya, Walid. Ya, Walid ya. Regragui. Ini bagaimana dia bisa menyatukan pemain-pemain Maroko yang juga notabene banyak dari luar Maroko, kemudian sekarang bermain yang katanya defensif, ternyata belum pernah kebobolan dari gawang dari tendangan Pemain orang lawan. lain, hanya baru on goal. Gimana Maroko so far, Mas? Lo kan kemarin Iya. prediksi dia akan gugur di Iya, babak dia final, kan? gugur. Ya, gokil sih. Gila sih Maroko menurut gua. Speechless ternyata Mas Iya, Aryo. iya. Tapi kalau kita lihat tadi Panji bilang Regragui, ini kan pelatih yang ngidolain Pep Ya, satu. 3 orang ya dia. Kedua ngidolain Diego Simeone. Oke. Ketiga ngidolain Ancelotti. Jadi semuanya di mix tuh. Jadi gaya main Pep ketika mereka counter begitu cepat tak-tak-taknya Cepat. itu bisa diadopsi dari Pep. Oke. Ngototnya Simeone. untuk semua bertahan, semua melakukan semua tugasnya dengan benar, ada Simeone punya. Gaya apapun lo harus lo lakukan untuk menang. Yep. Ancelotti. Ancelotti. Untuk gelar. Jadi semuanya yang dia idolain tuh Di-combine ya. benar-benar lengkap, combine. Ditambah pemainnya nurut apa yang dia mau. Iya. Semua pemain defense as a unit. Defense-nya itu pun ada di mid block, ada juga di low block. Di mid block ada Amrabat di situ yang betul-betul bisa ngacauin skema lah, ngacauin ritme lawan. Pemutus serangan. Ada di situ. Ada Buffal juga yang serangan baliknya luar biasa. Jadi walaupun secara kebintangan mungkin lo nggak melihat pemain Maroko outstanding, ya mungkin Ziyech sama Achraf Hakimi doang. Ya. Ya. Tapi lo lihat semuanya sebetulnya memegang peran penting di klub-klub mereka ya. Ya walaupun ada 3 dari klub Akademi, Maroko, ya. dari klub Maroko yang dibawa si Walid Regragui dari tim yang juara Liga Champions Afrika. Ya, ya. Emang juara di situ. Ada juga dari klub-klub yang di Qatar yang juara juga Liga Qatar. Jadi emang ada beberapa kombinasi dari pemain-pemain yang pernah menjadi juara juga. Ditambah lagi Nesri. Kan Nesri juga sebetulnya bagus di Sevilla. Kipernya Bono di Sevilla juga luar Gila sih, biasa. Bono. Azraoui yang di kanan bagus di Belanda, pindah ke Munchen memang belum sempat main, tapi kualitasnya kan juga bagus. Size juga luar biasa di belakang. Jadi secara personel walaupun kebintangannya nggak ada, tapi as a unit memang luar biasa sih pemainnya. Even Nazarwaya diganti sama Atiat Allah tuh masih bisa. Iya, bisa juga. Ini Ada yang hamba Allah luar iya, biasa sih. Orang beriman nggak ada yang berani lewat. Nah, kalau lihat bagaimana dari teknis permainannya Maroko, Coach Jontel, mereka kan dibilang bertahan banget, enggak. Tapi mereka juga sangat rapat di belakang, tapi ketika pressing juga mengerikan, karena sampai berani keluar ke setengah lapangan gitu mereka keluar. Ini kalau
fairy tale-nya Yunani bisa berulang ya waktu saat Eropa 2004, sebenarnya Maroko yang paling layak. Tapi ada perbedaannya. Apa itu? Kalau dulu kan Yunani tuh ngarepin set piece, corner kick, sundulan Karestas segala macam. Tinggi badan ya. Dan goalkeeper yang Nikopolidis yang memang saat itu sangat luar biasa. Tapi gue ngelihat Maroko ini beda. Mereka selalu kalah ball possession. Bahkan sama Kanada. Tapi shoot on targetnya cukup banyak untuk ukuran tim yang memang efektif dalam menyerang. Dan unit sistem yang bermain, gue lebih suka ini sih, lebih suka tim-tim yang notabene lu nggak ada bintang tapi lu bisa bermain sebagai tim. Nah itu yang gue ngeliat ada secara teknisnya. Tambah lagi backgroundnya si Walid pelatihnya Regragui itu pemain bertahan. Jadi itu membuat dia pasti, kalau gue gelandang, gue akan mikirin bagaimana penyerangan dari gelandang untuk di tim gua gitu. Kalau bertahan mungkin gua nggak terlalu bakalan fasih gitu. Sama kayak lu perhatiin deh, pelatih-pelatih yang sukses kebanyakan dari gelandang kan, kayak Pep Guardiola, Diego Simeone tadi udah sebutin segala macam. Pelatih-pelatih yang punya Zidane, punya karakter pada saat bermain. Nah ini si Regragui sendiri menurut gua sangat luar biasa ya, terutama pertahanan itu empat orang itu aja tuh. Ya empat orang itu aja ada. Tapi kemarin si cadangan juga main yang temannya Romain Saez kan, yang pemain cadangan itu siapa namanya, yang menggantikan si Aguerd kan? Iya. Si Dari. Iya dari. Terus juga di kiri kan ada Atiat Allah. Si Aguerd kan hamstring ya. Iya, diganti ini yang mungkin agak jadi bahaya sih. Ketika Saez juga cedera, Aguerd juga hamstring. Dua pasangannya itu kan nggak ada sejak awal ya. Betul. Agak berat ya kalau misalnya yang absen dua orang. Si Saez itu. Saez itu yang main di Wolverhampton. Kalau gue main fantasi Premier League tuh selalu gue pakai tuh Saez. Dan dia murah kan, gampang diambil sama ini. Kalau di Football Manager gampangan karena dari Wolverhampton dan harganya terlalu mahal dan so far kuat. Kalau kita melihat bagaimana the general dari gelandang yang paling memukau, gelandang bertahan yang paling memukau, mungkin bisa dibilang ini harganya kan Senin harga naik gitu kan. Kita lihat apartemen-apartemen itu harganya akan sangat melonjak, bagaimana juga agennya mulai berperan untuk menjajakan namanya. Tapi so far kok namanya mendelap, bahkan sekarang ada di Fiorentina. Kalau nggak salah sempat main di Porto, sekarang ada di Fiorentina dan nggak begitu bersinar di Fiorentina. Melihat bagaimana dia berperan besar di turnamen ini, apakah memang ini potensi yang selama ini terkungkung atau memang dia selama ini cukup bagus, cuman timnya aja belum dapat yang bagus, Mas? Tapi memang nggak melulu ya, nggak melulu kesuksesan sebuah tim di turnamen akan di Liga laku juga gitu pemain-pemainnya. Kita contoh Yunani lagi deh, nggak laku pemainnya, nggak ada yang laku. Yang ke Inter, Zagorakis doang si kaptennya pindah ke Genoa kalau nggak salah. Udah. Karagonis di Inter gagal juga. Iya. Udah abis itu kan bisa dibilang nggak ada ya. Mereka lihat emang ya ini as a unit mereka bareng-bareng oke gitu. Tapi ketika lo masuk ke tim lain mungkin akan berbeda. Tergantung pelatihnya bisa mengakomodir filosofi yang sama dibandingkan dengan timnas ya biasanya. Iya. Kalau Amrabat emang skillnya gue rasa dia bisa untuk jadi pemain. Cuman kalau di klub besar pun lagi-lagi tekanan kan, bisa nggak dia keluar dari tekanan itu. Dan kalau gue ngelihat pemain yang selain dia outstanding ya cuma ini menurut gue ya di dalam bertahan sini. Cuman Amrabat dengan timnya dia yang segitu, tapi bisa commanding melawan tim-tim besar ya, manapun, Spanyol, Belgia, bahkan Kroasia juga di fase grup nggak bisa golin ke mereka juga, itu karena peran dari Amrabat. Jadi kalau di Piala Dunia kali ini memang luar biasa sih peran dia. Cuman apakah dia akan ke klub besar, ya itu harus lihat mentality dia ketika digabungkan dengan pemain-pemain lain yang bukan dari negaranya. Kalau suruh nempatin best 11 of turnamen, masukin nggak nama Amrabat? Kalau dua gelandang bertahan, cuma ini sama dia. Cuma ini kemarin blunder loh. Ya sekali doang ya sih. Kan penalti. Lawan Tunisia juga nggak begitu bagus kan dia, walaupun ya sendirian ya nggak ada. Iya. Cuma dia sama Varane doang. Tapi kan Amrabat main terus dan. Iya cukup stabil ya. Gitu kalau misalnya 4-2-3-1 gitu ya, cuma ini sama dia lah. Kalau satu tetap cuma ini. Kalau satu Amrabat sih. Akhirnya diganti ya. Layak. Kalau dua ya, kalau tapi satu. Kalau ya tadi ngeliat Amrabat ya sebenarnya menurut gua kayak pemain yang emang bersinar kalau di tempat tertentu ya. Dia sama pelatih tertentu, karena nggak semua pemain atau nggak semua pelatih juga ngerti bagaimana potensi seorang pemain. Tapi Amrabat beruntung karena sistem bermainnya Maroko emang membuat dia akhirnya terlihat sebagai pemutus serangan, karena emang dari situlah pemutus serangan yang mengalir bola gitu. Kalau ngelihat individual dia main di klub besar ya, kita tahu Fiorentina mungkin pernah jadi klub besar pada saat di era Batistuta, tapi kalau sekarang gua rasa ya dia di situ tempatnya di klub-klub yang kelas 2-nya Eropa sih kalau menurut gua. Oke, kita geser ke Prancis yang juga kemarin sempat kembang kempis juga ya melawan Inggris, tapi
bisa dibilang cukup dimaklumi karena sejak banyaknya cedera pemain, no Benzema, no N'Golo Kanté, no Pogba, bahkan pemain-pemain yang dipanggil pun banyak yang absen juga, Lucas Hernandez, kemudian Kimpembe, sampai terakhir Nkunku. Ternyata Prancis bisa ada di level ini dan juga mematahkan tren buruk juara bertahan. Lihat bagaimana Prancis sekarang ada di sini. Seperti apa Mas? Apakah kemarin by luck juga mereka ada di sini? Apesnya Inggris ada di sini. Prancis karena apesnya Inggris itu salah satu faktor. Yeah. Untung ketemunya Inggris ya, karena lebih gede sial Inggris ya pada siapa ya. Cuman kalau kita ngelihat secara overall, tim yang sebetulnya di awal turnamen sampai sekarang yang menurut gue impress, Prancis ada di situ. Karena ketika lo harus menang, lo bisa menang gitu. Dan cukup dengan nyaman mereka bisa menang di 2 pertandingan pertama. Itu gue rasa nunjukin gimana tim ini kedewasaan mereka seperti apa, kedalaman squad mereka terutama di starting 11 ya. Betul. Tapi ketika masuk ke cadangan ya itu mungkin agak sedikit mengkhawatirkan bagi Prancis. Cuman selama starting 11 lo jalan dan starting 11 lo itu luar biasa ya. Ketika Lucas cedera tapi akhirnya Theo bisa masuk, ya lo tetap dapat starting 11 yang nggak terlalu mengganggu. Di bek kanan Pavard nggak main, Koundé ternyata luar biasa. Lo udah dapat komposisi, kan lo dari nyoba-nyoba akhirnya lo dapat komposisi yang tepat. Nah, Prancis di awal udah untung juga ada cedera, jadi dia bisa cepat menyikapi. Starting 11-nya sudah kebentuk dan sudah nyaman. Dan dari awal gue udah bilang nggak ada Kanté, nggak ada Pogba, nggak masalah. Ada cuma ini, ada Rabiot. Dua-duanya lagi luar biasa bersama klub dan kebukti. Cuma ini bisa memerankan peran Kanté. Rabiot bisa memerankan peran Pogba, walaupun dengan gaya yang berbeda ya. Tapi dia bisa tetap dominan di lini tengah. Nkunku nggak main, Benzema nggak main, Benzema nggak pernah ada dalam kesuksesan Prancis. 2016 sampai ke final nggak ada Benzema, 2018 juara dunia nggak ada Benzema. Jadi memang ya added value aja kalau ada Benzema, oke lah lo dapat penyerang tambahan gitu. Tapi dia bukan bagian dari kesuksesan Prancis memang. Jadi komposisi yang ada sekarang menurutku memang sudah yang terbaik dari Prancis, terutama di starting 11. Kalau melihat bagaimana Mbappe kemarin dikantongin kan, kemarin orang banyak bilang Mbappe ini akan mengerikan, ternyata dikantongin sama Walcott, tapi ternyata mereka lupa ada sosok 2G ya, Giroud yang mencetak gol dan juga Griezmann yang sekarang menjadi orkestra di balik layar, udah kayak Erwin Gutawanya lah ibaratnya di balik layar. G juga tuh ya. G juga kan Gutawa kan. Artinya ini banyak yang meremehkan dua nama ini karena walaupun mereka sudah melewati masa jayanya gitu umurnya. Tapi justru gue melihat Giroud itu kayak the right man on the right place aja sih. Bisa dibilang kan kalau ada Benzema dia kayak nggak bakal main. Makanya, blessing in disguise buat dia. Bagus buat Prancis ya. Iya, dan gue melihatnya kayak dia di klub pun abis dari Arsenal ke Chelsea. Di Chelsea kan lumayan menghasilkan beberapa gelar major trophy juga. Pindah ke Milan malah bisa juara gitu. Dan memang gue rasa Giroud nih clinical striker juga ya, artinya peluang kecil aja dia bisa jadi. Dan ini dibuktikan dengan gol dia juga di pada saat menghadapi Inggris juga. Cuma benar ya, lu tau nggak? Perancis sama Inggris itu pergantian cuma satu. Cuma Coman ganti Dembele, itu aja gitu dan nggak ada lagi. Player to player, bukan? Iya, jadi emang nggak ada kedalaman skuadnya, emang jadi PR. Nah itu PR bagi Deschamps sih ya kalau ngelihat dari apa yang kendala-kendala dari cedera. Tapi gue masih merasa sih Perancis ini bisa masuk ke final. Bahkan gue jujur ini semifinalnya gue menjagokan Perancis. Oh ya? Sama lah. Perancis gue. Ya, gue juga Tapi Perancis gue lawan Kroasia. Jadi lawan final. Kalau gue gue nanti 86-90 dong balik lagi. Iya. Tapi kalau melihat bagaimana mereka kemarin kebobolan sama Inggris ya, walaupun itu penalti, tapi kan kelihatan bagaimana Perancis lumayan kalang kabut menghadapi counter-counter dari Inggris. Nah, sementara lawannya adalah Maroko yang mainnya sangat deep, bertahan dengan pressingnya dan counter-counter cepat. Kelemahan Prancis apa yang bisa diekspos dengan Lucas Hernandez atau Tchouaméni yang juga suka out of possession menurut Donzol? Kelemahan apa yang bisa diekspos dari Prancis? Ya sebetulnya kalau ngeliat dari gol penaltinya pun Inggris artinya kan mereka menggunakan individual ya. Artinya kalau gue pribadi merasa cukup komplit kok yang ada. Cuma memang disiplin-disiplin dari yang tadinya gelandang bertahan Tchouaméni segala macam. Kalau celah dari counter attack, Perancis udah berpengalaman lah dalam hal di babak di fase penyisian di grup juga ketemu dengan tipikal-tipikal seperti itu. Gue yakin bisa menyinakan Maroko kali ini. Walaupun ini Maroko kayak kayak Kroasia tahun 98 lah ya, gue merasakan seperti itu. Apa Mas? Kelemahan yang bisa diekspos dari Prancis? Apakah Theo Hernandez yang sering posisi maju? Theo, menurut gua posisi Theo, ya posisi Koundé dia juga untungnya dia nggak terlalu banyak Dia agak on the attack ya. Betul. Dia defense-nya cukup bagus itu. Tapi dua wingback itu juga kadang-kadang menjadi masalah juga. Cuman yang kalau misalnya harus nunjuk yang paling bahaya, menurut gua di posisi Theo karena dia sering meninggalkan sarangnya. Ketika balik pun kadang-kadang dia berani untuk melakukan tackle yang
merugikan timnya. Iya. Jadinya seperti itu. Jadi gue rasa ini yang menjadi salah satu celah utama ketika lu pemain-pemain cepat dari Kroasia tuh bisa manfaat. Kalau kemarin Upamecano juga jadi titel lemah nggak sih? Waktu lawan Inggris kelihatan banget dia nggak bermain dalam harinya lah untuk kemarin lawan Inggris. Iya, tapi komposisi back terbaik ya mau nggak mau ya. Mungkin kalau nanti lu masukin Pavard di kanan, lalu Kunde dipasangin dengan Varane, itu bisa jadi salah satu solusi juga. Bukan Atau Konate mungkin Saliba atau Konate ya bisa dimainin. Nah, oke, dari prediksi antara Maroko lawan Prancis, tadi sama-sama jagoin Prancis ya berarti ya? Berapa skornya? Menang meyakinkan 90 menit, karena ini akan menjadi PR buat Prancis kan kalau sampai extra time. 90 menit sih. Tapi kalau babak pertama Prancis nggak bisa nyetak gol, paling 1-0 doang. Tapi kalau misalnya babak pertama bisa nyetak gol, margin 2 atau 3 gue yakin. 1-0 kalau nyetak gol babak pertama, tapi kalau misalkan kalau nggak bisa nyetak gol 1-0 di babak pertama, tapi kalau misalkan bisa nyetak gol di babak pertama bisa lewat margin 2 atau 3 gol. Mas Aryo? Gua menang sih, cukup meyakinkan karena ya itu ketika Aguerd dan juga Saïs nggak bisa main, gua rasa ini jadi bahaya. Tapi udah fix ya Mas berarti? Kayaknya sih kalau si Saïs tuh cukup parah ya kemarin ya. Kalau dia nggak bisa main ya. Dibalut sih. Cuman kalau mereka bisa main tipis sih. Cuma kalau dua orang ini nggak bisa main, gua rasa dengan cukup nyaman Prancis. Udah Haji Naim juga sih. Waduh, nggak balik normal. Tebak dong skornya Mas kira-kira Mas. 2 gol sih. 2 gol untuk Prancis. Oke, dari preview dan prediksi dari semifinal Piala Dunia, kali ini kita ke pemain terbaik sepanjang turnamen versi Coach Donzel dan juga Sabtu Haryo. Siapa dulu nih yang mau ngasih pemain terbaik? Mungkin bisa diperdebatkan kali, layak apa enggaknya. Siapa dari Mas Haryo? Udah seger nih Mas Haryo nih kelihatannya. Udah lega. Terbaik. Banyak ya, Ji. Satu, kan cuma pemain terbaik. Aduh. Best player so far ya. So far ya. Walaupun final sama semifinal masih akan lebih menentukan nanti kan. Tapi so far Ya, Modric masuk di situ, Messi masuk di situ menurut gue ya. Di Maroko Bono kiper ya menurut gue masuk di situ. Kalau di Prancis rata sih. Kalau gue harus milih mungkin Griezmann di Prancis. Itu mungkin satu-satu ya. Tapi kalau gue harus menonjol satu, Modric sih gue masih. Mas Coach Donzel? Iya, gue Modric kalau dengan apa yang udah dia lakukan sih untuk timnya, Modric apa yang dipertontonkan juga nggak nyangka sih ya. Gue sama gue beda 3 tahun tapi larinya kencang banget. Gitu. Tapi Modric yang sekarang sama Modric 4 tahun lalu bukannya lebih nurun ya? Maksudnya tahun lalu dia juga melakukan peran yang sama, tapi more goals dan more assist. Sekarang kan dia lebih banyak mainkan di tengah aja gitu kan. Berarti sebenarnya ada penurunan juga dari Modric ya? Iya, cuman masih efektif sih. Maksud gua lu peran dia cuman intensitasnya yang dikurangin gitu. Cuman kualitinya nggak hilang sama sekali. Dia bisa kontrol midfield, dia masih bisa bantu serangan, dia masih bisa ngebantu ketika lu harus bertahan. Semua itu dirapel sama dia gitu kan. Dan cuman ya mungkin kalau dulu larinya bisa lebih intens, lebih kenceng, covering lapangannya lebih jauh. Tapi sekarang cukup yang di mana aja yang jauh lebih efektif sih menurut gue. Staminanya dihemat-hemat ya. Di usia segitu ya, itu masih yang luar biasa. Ya mungkin juga sekarang kan faktor juga di Kroasia nggak punya striker-striker yang tajam kayak era dulu kan masih ada Mandzukic, masih ada Rebic, jadi membuat dia nggak leluasa juga untuk bantu penyerangan kan, lebih banyak memikirkan menjaga keseimbangan tim. Dari pemain terbaik turnamen, pemain paling flop yang tadinya akan ekspektasi ini jadi bintang turnamen, ternyata gitu doang. Siapa? Gue CR7 sih. Nah dia kan emang udah dibilang akan jadi pemain terbaik nggak ya? Emang banyak ekspektasi kan karena kan cadangan juga. Jadi cadangan bukan dari ya awal-awal kan dia tetap starting. Maksud gua flopnya gini kan pada saat dia masuk ke Piala Dunia tadi kan saatnya dia membuktikan apakah dia emang sebesar itu dibanding klubnya gitu kan. Dan cuma MU doang yang blunder nggak mainin dia. Gitu. Akhirnya di sini apa yang Ten Hag lakukan ternyata orang mengamini kan setelah apa yang terjadi di Piala Dunia. Menurut gua ya Ronaldo pemain flop sih. Siapa Mas? Gua the whole German team kayaknya. Wah, parah juga. Singkir untuk kedua kalinya. Iya, nggak belajar ya. Neuer sih termasuk salah satu yang flop menurut gue ya. Patah kaki lagi sekarang Neuer ya. Iya, main ski lagi. Makin ya. Jadi kalau gue ngeliat flop ya mungkin ya Ronaldo as a unit mungkin Portugalnya gitu ya. Mungkin kalau ada tim yang flop ya mungkin Portugal sebagai salah satu yang dijagokan juga. Cuman kalau individual ya gue nggak ngeliat Ronaldo separah itu sih. Cuman kalau yang parah banget sih satu Jerman ya. Siapa sebut satu paling parah dari Jerman yang paling jelek dari jeleknya? Neuer, De Bruyne, nah itu juga tuh flop juga tuh. Belgia. Lukaku kan nggak fair karena mainnya baru. Dia mah selama hidupnya kan flop.
Ya. Oke, itu dari pemain terbaik dan juga pemain flop versi Coach Donald dan juga dari Sabtu Haryo. Sekarang kita akan tanyakan final ideal prediksi atau final ideal dari versi masing-masing siapa? Argentina, Prancis. Kenapa Mas lo nggak mengikuti tren sekarang? Nggak anti kemapanan ya? Lo kayaknya kaum kapitalis kan dari gaya lo. Kalau gue ingin Argentina betul closing buat Messi yang indah gitu ya. Dari quality wise Maroko sama Prancis, gue tetap ngeliat Prancis sih. Oke. Walaupun nanti ujungnya Argentina juara. Oh enggak ya. Berarti Argentina ya. Coach Dondo? Kalau gue Kroasia Prancis. Masih Prancis. Ya gue ngelihat bagaimana Prancis dengan tim turnamen menurut gua yang sekarang dulu zaman-zaman dulu Jerman mungkin. Tapi kalau ya juara gue Prancis. Itu dia versi masing-masing. Kalau versi saya sebenarnya ya pengennya Prancis Argentina, tapi dengan sekarang udah pada rame mendadak Maroko dan juga tim underdog, gue pengennya sekalian aja juara baru Kroasia atau Maroko nanti di sini. Bahkan Maroko menjadi juara itu menjadi suatu hal yang baru untuk sepak bola dan pastinya buat bocil-bocil sepak bola indah. Kalian lihat ternyata tim pragmatis bisa menang Piala Dunia. Itu dia. Takbir. Enggak boleh ya. Nggak boleh dong. Oke, itu dia. Thank you Coach Dondol dan juga Mas Sabtu Haryo sudah menemani di acara kita kali ini. Semoga prediksinya benar-benar dan arisannya lancar nanti ya. Dan pastinya itu dia menjadi akhir dari Insight World Cup Qatar 2022. Sampai jumpa di episode yang nanti-nanti lagi. Dadah!